9. Bab 10 MJDMP. Ada apa dengan mereka, Mi? Tanya dokter Ahmad yang belum menangkap arah pembicaraan sang Umi. 2 hari ini Umi memperhatikan kedekatan mereka. Nak, ya, seperti beberapa video yang sempat Umi kirim ke kamu. Mereka terlihat akrab. Umi senang lihat cara pendekatan Anjani pada Zahira. Dia bisa masuk ke dunia Zahira tanpa membuatnya merasa terancam dan tidak nyaman. Bahkan, Umi lihat, Anjani banyak memberikan pengaruh positif pada Zahira. 150. Begitu juga sebaliknya. Zahira juga terlihat nyaman bersama Anjani. Dia banyak bertanya dan bercerita. Terlihat tidak canggung. Padahal Anjani termasuk orang asing baginya. Dari sini, Umi jadi berpikir, apa tidak sebaiknya kita ganti posisi Anjani saja? Ya. Umi Fahira mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan yang jelas, namun seolah memiliki makna tersirat. Maksud Umi kita minta Anjani jadi babysitter untuk Zahira, dan kita mencari art baru untuk menggantikannya. Apa begitu? Tanya dokter Ahmad menanggapi. Ya, itu salah satu opsi. Tapi ada opsi lainnya, Umi Fahira menjawab. 151. Dengan ungkapan yang menimbulkan tanya. Opsi lainnya, maksud Umi. Bagaimana jika posisi Anjani diganti menjadi momi untuk Zahira? Tanya Umi Fahira tanpa basa-basi. Membuat putranya menoleh seketika. Tampak sekali raut wajahnya terkejut mendengar penuturan sang Umi. Bukan soal Uminya yang menjodoh-jodohkannya, tapi lebih ke mengapa. Harus Anjani yang masih asing. Ahmad memang sudah terbiasa dijodoh-jodohkan oleh sang Umi. Walau tidak ada satupun rencananya yang 152 berhasil. Akan tetapi, selama ini, wanita yang dijodohkan dengannya selalu dari kalangan putri saudara, kerabat atau teman-teman Uminya. Seseorang yang memang sudah tidak asing lagi di mata Ahmad. Sedangkan Anjani, gadis itu bahkan baru bekerja di rumah ini 2 hari yang lalu. Akan tetapi, sudah berhasil membuat Uminya berminat untuk menjadikannya menantu. Ia merasakan ini aneh. Maksud Umi, Ahmad menikahi Anjani? Tanya dokter Ahmad memastikan kembali. 153. Iya, bagaimana? Tapi, kenapa harus Anjani, Umi? Memangnya kenapa kalau Anjani? Apa kamu tidak bersedia? Sebab dia hanya seorang art. Umi Fahira bertanya balik. Astagfirullah. Bukan begitu maksud Ahmad, Umi. Ahmad yakin Umi sudah paham standar Ahmad untuk seorang istri. Bahkan sudah berkali-kali Ahmad katakan pada Umi, siapapun wanita yang akan menjadi pendamping Ahmad, asalkan dia baik, sayang pada Umi dan Zahira dengan tulus, maka Ahmad akan mencintainya dengan sepenuh hati. 154. Tidak peduli dia siapa, bagaimana latar belakangnya, bahkan bagaimana rupanya. Asalkan dia bisa membahagiakan keluarga Ahmad, maka Ahmad akan menerima dan mencintainya dengan sepenuh hati. Apakah Umi lupa semua itu? Tanya Ahmad. Maafkan Umi, nak, Umi tidak lupa. Dan Umi sangat mengenal putra Umi. Hanya saja Umi ingin tahu apa alasan kamu bertanya seperti itu. Biasanya, tiap Umi sebut nama wanita untuk menjadi kandidat Momi Zahira, kamu selalu patuh tanpa tapi. Umi Fahira berkata dengan rasa sesal yang tersirat. Ahmad hanya terkejut saja, sebab Anjani kan orang yang masih asing di tengah-tengah kita. Dia baru masuk ke kehidupan kita 2 hari yang lalu. 155. Umi. Jelas dokter, Ahmad menyampaikan alasan keterkejutannya. Umi tahu. Dan Umi faham, nak. Akan tetapi, ini kan baru opsi. Tentunya, kalau kamu memang bersedia, akan banyak proses yang terlebih dahulu harus dilalui. Kamu perlu mencari tahu terlebih dahulu siapa Anjani, dari mana dia berasal, bagaimana latar belakang keluarganya, dan lain-lain. Setelah semuanya dipastikan baik dan memenuhi standar kamu, maka kamu bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Akan tetapi jika tidak, maka biarlah hal ini hanya menjadi wacana, terang Umi Fahira. Dokter Ahmad mengangguk paham. 156. Kalau kamu bertanya, mengapa Umi sampai terpikir menjadikan Anjani sebagai kandidat menantu? Jawabannya simpel. Dia baik,
Selain itu dia juga bisa nyambung sama Zahira. Dia bisa masuk dan diterima di hidup Zahira. Itu saja. Kamu tahu sendiri, kan? Selama ini kendala yang membuatmu gagal menikah dengan wanita-wanita pilihan Umi hanya satu. Penolakan Zahira. Jelas Umi Fahira. Membuat putranya tampak termenung. Masuk akal. Alasan Umi sangat masuk akal. Memang benar apa yang dikatakan Umi. Selama ini kendalanya selalu penolakan Zahira. Lalu saat sekarang ada wanita yang bisa dekat dengan Zahira. Yang 157. Kemungkinan besar bisa diterimanya. Tak ada alasan untuk aku tak mengambil kesempatan ini. Tapi, apakah Anjani bersedia? Dia masih sangat muda. Sedangkan aku, batin dokter, Ahmad sibuk dengan pikirannya sendiri. Bagaimana? Nak, tanya Umi Fahira sekali lagi. Tapi, Anjani masih sangat muda. Umi, apa dia bersedia dinikahi oleh Ahmad? Tanya dokter. Ahmad ragu. Persoalan Anjani bersedia atau tidak itu urusan nanti. Nak, yang terpenting kan kamunya. Kamu bersedia atau tidak? Kalau kamu sudah 158 bersedia maka mulailah langkahnya. Cari tahu asal-usul Anjani. Jika semua langkah sudah dilalui, barulah bertanya kebersediaannya. Sebagai seorang wanita, Anjani punya hak untuk menerima ataupun menolak. Dan itu sama sekali bukan wewenang Umi untuk menjawabnya. Jadi sekarang, semua tergantung kamu. Apakah kamu berminat terhadap Anjani atau tidak? Ucap Umi Fahira bijak. Dokter, Ahmad mengangguk. Memahami maksud ucapan sang Umi. Setelah menimbang, ia akhirnya memutuskan untuk memulai langkahnya dalam misi ini. 159. Bismillah. Insya Allah Aham akan cari tahu siapa Anjani lebih dalam lagi. Umi doakan, ya. Ucap dokter. Ahmad membuat Umi Fahira tersenyum haru. Alhamdulillah. Umi bahagia mendengarnya. Nak, dan doa Umi selalu menyertaimu. Jawab Umi Fahira. Alhamdulillah. Terima kasih, Umi. Balas dokter. Ahmad seraya mencium tangan sang Umi. Sama-sama. Nak, kamu mau dengar Umi cerita nggak? Tawar Umi Fahira. 160. Cerita soal apa, Mi? Tadi sebelum kamu datang, Umi sengaja mendengarkan percakapan antara Anjani dan Zahira di meja makan. Saat itu Anjani sedang memberi Zahira pengertian tentang kehadiran Momi di hidupnya tidak akan mengurangi porsi kasih sayang Dedi terhadapnya, seperti yang selama ini dia pikirkan. Anjani menjelaskan menggunakan buah apel sebagai perumpamaan. Umi lihat dia sangat berbakat dalam hal pengasuhan anak. Puji Umi Fahira terang-terangan di hadapan dokter. Ahmad. 161. Menggunakan buah apel. Gimana itu, Mi? Tanya dokter. Ahmad penasaran. Umi Fahira lalu menceritakan apa yang didengarnya tadi. Sedangkan dokter, Ahmad hanya mendengarkan dengan sesekali manggut-manggut dan tersenyum penuh makna. Jadi belum sempat Zahira menjawab, Ahmad sudah datang. Iya. Jadi Umi pun tak tahu apa jawaban Zahira. Jelas Umi Fahira. Tapi Ahmad yakin Zahira bisa menyerap apa yang Anjani sampaikan. Dia anak yang sangat cerdas dan kritis. Semoga saja. Sahut dokter. Ahmad penuh harap. 162. Amin. Umi Fahira mengaminkan. Dokter, Ahmad tersenyum. Anjani, sungguh karakter yang menarik. Terlihat polos tapi ternyata berbobot. Apa maksudnya menjelaskan hal itu pada Zahira? Apakah dia mengharapkan Zahira bisa menerimanya menjadi Momi? Jika memang benar, itu artinya Gayung bersambut. Sungguh ini kabar yang menggembirakan. Tapi, rasanya terlalu dini kalau sampai dia berpikir ke sana. Apa yang mendorongnya untuk berpikir sejauh itu? Mungkin saja Anjani melakukannya karena ketulusannya pada Zahira. 163. Apapun itu, semoga keputusan ini membuahkan hasil yang baik. Batin dokter. Ahmad penuh harap. Saat dokter, Ahmad tengah sibuk dengan pikirannya sendiri. Tiba-tiba terdengar Umi Fahira menguap. Umi sudah ngantuk. Ya, tanyanya perhatian. Umi Fahira menjawab dengan senyuman. Usia semakin tua. Rasanya, rasa kantuk itu memang semakin mudah datang. Jawab Umi Fahira. Ya sudah.
Kalau gitu Umi istirahat aja. Ahmad juga mau ngecek Zahira. Kasihan dia pasti berharap ditemani setelah 2 hari Ahmad tinggal. 164. Ucap dokter, Ahmad. Ya sudah. Umi istirahat dulu ya. Terima kasih kamu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan Umi. Padahal seharusnya kamu istirahat. Sebab capek, kan baru datang dari luar kota. Sama-sama Umi. Sekarang Umi istirahat ya. Ahmad tinggal dulu. Iya. Dokter, Ahmad lalu membantu menyalakan AC kamar Umi Fahira. Kemudian menyelimutinya. Setelah itu baru meninggalkannya menuju kamar Zahira. 165. Dokter, Ahmad melangkahkan kakinya perlahan. Sudah menjadi kebiasaan keluarga ini untuk mengangkat kaki serapi mungkin saat berjalan, agar tidak menimbulkan suara bising. Mereka melakukannya sebab itu bagian dari akhlakul karimah. Saat langkah semakin dekat dengan kamar Zahira, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Dan tak lama, Anjani terlihat keluar dari sana. Gadis manis itu tampak terjingkat saat menyadari dokter Ahmad berada tak jauh dari hadapannya. Akan tetapi ia segera berhasil menguasai dirinya. Anjani, ucap dokter. Ahmad sedikit kaget mendapati Anjani keluar dari 166. Kamar putrinya. Iya, Bib. Kok kamu ada di sini? Iya. Tadi Zahira meminta saya untuk menemaninya belajar. Sebab ia tak menemukan Habib di kamar. Jelas Anjani apa adanya. Oh, iya. Tadi saya di kamar Umi. Sekarang Zahira gimana? Tanya dokter. Ahmad lagi. Sudah tidur. Bib, baru saja. Terang Anjani. 167. Dokter, Ahmad menganggukkan kepalanya. Terima kasih. Ya, sudah menemani putri saya. Ucap dokter. Ahmad tulus. Sama-sama. Bib, Anjani menjawab seperlunya. Kalau begitu saya mohon izin untuk kembali ke kamar. Ya, Bib, pamit Anjani. Sebentar. Anjani, ucap dokter. Ahmad mencegah niat Anjani. Bisa kita bicara sebentar? Tanya dokter. Ahmad yang tiba-tiba membuat jantung Anjani berlompatan. 168.